Halo guys, kembali di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bilangan bulat, materi kelas 7. Nah, jadi di bilangan bulat ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi campuran. Operasi campuran itu merupakan gabungannya ya, jadi kita harus belajar keempat pertama dulu baru kita bisa belajar yang operasi campuran. Nah, yang pertama kita belajar mengenai operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis untuk bilangan yang sederhana. Nah, artinya di sini untuk bilangan yang sederhana itu untuk bilangan yang kecil ya, karena kalau yang besar itu sangat banyak yang harus digambar. Jadi ya harus yang sederhana. Nah, caranya itu adalah bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Jadi kalau misalnya positif 5 itu dimulai dari 0 baru langkah 5 kali, seperti itu contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya kita soalnya nanti 2 tambah 5 hasilnya kan sama dengan 7. Jadi kita mulai dari 0 dulu, kemudian kita tambah 2 langkah 2 kali, jadi dari 0 ditambah 2 jadi 2 ya. Kemudian tambah 5 lagi. Nah, 5 itu kan positif, jadi ditambah lagi ke arah kanan. Jadi dia melangkah 5 kali lagi, jadi ke 7. Nah, di 7 itu total dari 0 sampai 7 itu adalah 7. Nah, jadi hasilnya adalah 7. Nah, lanjut. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, di bagian ini saya harap kalian itu catat ya, karena ini sangat penting. Yang kedua itu minus A tambah dalam kurung minus B sama dengan minus dalam kurung A tambah B. Kemudian yang ketiga, A tambah minus B sama dengan A dikurang B sama dengan minus B tambah A. Nah, di sini ada syarat jika A lebih besar dari B. Kemudian yang keempat, A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus B tambah A sama dengan 0 jika A sama dengan B. Kemudian yang kelima, A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus dalam kurung B kurang A jika A kurang dari B. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Nah, apa sih maksudnya inverse? Nah, inverse itu adalah maksudnya itu lawan dari bilangan itu. Jadi misalnya ada suatu angka, inverse dari angka itu adalah minus dari angka itu. Jadi misalnya angka 3, nah, inverse-nya adalah minus 3. Kalau misalnya angkanya contohnya minus 5, inverse-nya adalah minus dalam kurung minus 5. Minus kali minus positif ya, menghasilkan positif. Nah, dilanjut. Kita dapat menemukan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan minus 1, 2 berpasangan dengan minus 2. Nah, jadi ini sifat-sifat yang tadi ya, yang inverse ya. Lanjut, yang kedua sifatnya itu selisih bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0, menghasilkan bilangan yang berlawanan. Contohnya, 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Dan 0 dikurang dalam kurung minus 1 sama dengan 1. 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Dan 0 dikurang minus 2 sama dengan 2. Jadi seperti itu ya, bisa dilihat polanya di situ. 1 hasilnya minus 1, 1, 1. Lanjut, yang kedua 1 hasilnya minus 2, yang 1 hasilnya 2 ya. Lanjut, caranya yang ketiga sifatnya. Jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, 1 inverse-nya adalah minus 1. Jadi 1 tambah minus 1 sama dengan 0 ya. Dan 2 tambah minus 2 sama dengan 0. Berarti betul. Lanjut, sifat yang keempat itu adalah
Setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau invers jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi, lawan dari 1 adalah minus 1, karena 1 tambah minus 1 sama dengan 0. Dan lawan dari 5 adalah minus 5, karena 5 tambah minus 5 sama dengan 0. Nah, jadi maksudnya dari ini adalah 1 itu inversnya minus 1 karena jika ditambah hasilnya 0. 5 inversnya minus 5 karena jika ditambah hasilnya 0. Nah, kita lanjut. Jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan atau invers jumlah dari min A. Dan sebaliknya, min A adalah lawan atau invers jumlah dari A. Ini yang tadi saya bilang ya, jika ada suatu bilangan A, maka inversnya itu minus dari A. Seperti itu konsep invers ini. Lanjut, kita akan belajar mengenai sifat-sifat. Yang pertama itu sifat ketertutupan. Isinya sifat ketertutupan adalah jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Nah, artinya di sini adalah jika ada suatu bilangan itu bilangan bulat dan satunya itu bilangan bulat, maka jika ditambah itu adalah bilangan bulat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah sebenarnya bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Seperti itu ya, contohnya adalah minus 8 tambah 7 sama dengan minus 1. Nah, minus 8 kan bilangan bulat, positif 7 bilangan bulat. Hasilnya itu minus 1, bilangan bulat juga. Lanjut, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif adalah isinya jika A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlaku hitungan A plus B sama dengan B plus A. Nah, ini artinya jika suatu bilangan ditambah dengan suatu bilangan yang lain, hasilnya sama dengan bilangan itu ditambah bilangan yang satunya. Contohnya, minus 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah minus 3. Nah, minus 3 tambah 8 kan hasilnya 5 tuh. Kemudian 8 tambah minus 3 hasilnya 5 juga. Jadi 5 betul ya, 5 sama dengan 5. Oke, lanjut. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Isinya adalah untuk A, B, dan C bilangan bulat sebarang, berlaku dalam kurung A plus B, balas kurung tambah C sama dengan A di plus dalam kurung B plus C. Nah, contohnya di situ 5 dalam kurung 5 tambah 6 tambah 8 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 tambah 8. Nah, sama ya hasilnya itu. 5 tambah 6 11 tambah 8 19. Kemudian yang di sebelah kanan itu 5 ditambah dalam kurung 6 tambah 8. 6 tambah 8 itu hasilnya 14 tambah 5 itu hasilnya 19. Sama ya hasilnya. Lanjut. Sifat yang keempat yaitu sifat unsur identitas. Nah, isinya adalah jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Jadi 0 itu adalah netral ya, tidak bisa dibilang positif, tidak bisa juga dibilang negatif. Nah, contohnya A-nya itu minus 12 tambah 0 sama dengan minus 12 ya. Nah, guys, sampai di situ dulu materi operasi penjumlahannya, dan untuk lanjutannya yang di operasi pengurangan itu di video selanjutnya ya. Oke ya guys, segitu dulu video kali ini, dan semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. Dan yang masih tidak mengerti materinya bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya, dan jika video ini bermanfaat bagi kalian tolong di subscribe ataupun di like dan di share kepada teman-teman kalian ya, sebagai bentuk dukungan kalian. Terima kasih.